Gimana? Kok memegang mengelus-elus kepala dianggap jinah? Lah kan bukan muhrimnya. Bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrimnya menurut Yahudi itu dosa loh. Menurut Yesus, dosa itu kalau naik barang kita melihat perempuan, itu baru dosa jinah. Salah. Itu kata Yesus. Lu kalau kekurangan literasi jangan sebentar biar Bang Juma. Melihat saja perempuan menginginkannya itu udah dosa loh. Itu yang dosa. Tapi kalau Yesus tidak ada naik hasrat seksnya. Dari mana Anda tahu? Memang Anda Yesus? Loh, kan tidak ada, dikatakan oleh Alkitab. Sekarang Anda tahu nggak apa yang dituliskan oleh Barnabas, oleh Filipus, oleh Maria, oleh Nikodemus, oleh Andreas? Anda tahu nggak? Nggak usah ke yang lain. Kita bicara. Nah, itu dia kawan. Sebelum informasi itu sampai kepada Anda, terlebih dahulu Bapak-bapak gereja sudah menyingkirkan berita-berita itu dan mengatakan itu adalah Injil-Injil palsu. Tidak mengakui Injil Barnabas. Lah kenapa? Apa alasannya? Apa alasannya tidak menerima Injil Barnabas? Barnabas itu kan sudah diselidiki oleh para penyusun Alkitab bahwa itu tidak benar. Apa dasarnya mengatakan bahwa ini benar, ini tidak benar? Injil Barnabas munculnya itu jauh setelah masa Rasul. Tahun berapa itu? Paling tidak Yesus mengenal Barnabas. Apalagi Filipus. Filipus lebih parah lagi. 200 tahun setelah Yesus naik ke surga, Pak. Saya tanya sama Anda. Yesus sering menyebut nama Filipus. Dan muncul kemudian Injil Filipus. Pernah enggak Yesus menyebut nama Lukas? Pak, Injil kalau nama itu hal yang umum. Lah sekarang tunggu dulu. Kalau namanya saja tidak pernah disebut, lalu bagaimana tulisannya bisa dipercayai? Sekarang saya tanya sama Anda. Filipus itu duduk bareng, berdiri bareng, jalan bareng dengan Yesus. Dia punya catatan. Nggak harus disebut, Bang. Yesus Bapak Bapak punya bukti kalau Filipus itu memang murid Yesus ya? Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 8, satu perikop. Pak, sedangkan nama Yesus saja itu nama yang umum pada saat itu, Pak. Nah, mulai ngibul kan? Mulai ngibul. Bukan ngibul. Hanya yang membedakan adalah Yesus yang kami sembah itu adalah Yesus Kristus. Ngibul, mulai ngibul. Sekarang saya tanya sama Anda, Yesus itu pernah menyebut nama Filipus, ya? Dan kemudian Yesus tidak pernah menyebut nama Lukas. Ketawa kan? Memang sakit mau kayak mana? Itu fakta loh. Mari kita buka Kisah Para Rasul 8. Moderator buka Kisah Rasul 8. Ayat berapa? Yesus bukan bertugas menyebut nama, Bang. Minimal Anda tahu bahwa Yesus itu memiliki murid. Orang-orang yang ada di sekelilingnya diceritakan bahwa dia bersentuhan langsung dengan Filipus. Coba kita lihat satu perikop. Atau kita ke ayat berapa? Coba di nomor 25. Kisah Para Rasul 25 ya? Kisah Para Rasul 8 nomor 25 coba sampai seterusnya. Satu perikop aja munculkan. Coba nomor 25-nya. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dalam perjalanan itu. Mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Jadi Filipus memberitakan Injil. Injil apa yang diberitakan oleh Filipus? Di nomor 26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Ini firman Tuhan, malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus. Mana datanya? Coba tunjukkan kepada saya data malaikat Tuhan berbicara kepada Lukas. Atau malaikat Tuhan berbicara kepada Paulus atau Markus. Ada nggak? Kenapa catatan mereka Anda imani? Injil Filipus Anda tolak. Yang disampaikan oleh Filipus itu Injil yang mana, Bang? Nah, justru saya tanya kepada Anda. Injil mana yang diberitakan oleh Filipus? Oke, yang mereka beritakan adalah Injil tentang Yesus Kristus. Nah, terus yang Lukas ceritakan apa? Injil tentang Yesus Kristus. Nah, oke. Kalau begitu, berarti Filipus pun punya catatan kan?
Oh salah bang, itu salah. Loh kok salah? Kenapa kemudian salah? Salah. Aduh, Apa salahnya? Dia hanya memberitakan tanpa menulis satu surat pun, Pak. Itu Dengar, bedanya di situ, dengar, Pak. dengar. Tidak semua perkataan Berkatalah itu harus seorang dituliskan. malaikat Tuhan kepada Filipus. Berarti Filipus ini menerima firman, betul? Iya, Betul. tapi malaikat itu dia Oke, memberi nah sekarang perintah. coba Dia tunjukkan menyampaikan satu data kepada di kitab Filipus. Anda. Lukas menerima firman dari malaikat. Tunjukkan kepada saya. Nah, itu pertanyaan bodoh, Pak. Loh, Oke, pertanyaan saya bodoh. Kenapa? Karena menyambar iman Anda. Oh, Terima kasih. salah. Apapun yang Bapak katakan tidak akan mempengaruhi iman saya. Lah, saya tidak jangan punya, ditutup, jangan ditutup. bukan kapasitas saya untuk mempengaruhi iman Anda. Saya hanya Terguncang, menjelaskan kan? data akurat yang ada dalam kitab Anda supaya Anda sehat. Ngerti? Di data saya nomor sehat. 27, di Kisah Para Rasul 8, lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pemberontakan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dia beribadah. Lukas tidak pernah diceritakan dia pergi beribadah. Catatannya anggap sebagai firman Tuhan. Ada bang di 2 Timotius 4 ayat 11. Siapa yang menuliskan itu? Paulus. Paulus bang. Aduh. Lalu dia coba di data nomor 28. Sekarang Begini, Bang. Filipus dalam Paulus perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lukas banyak mengutip kitab-kitab para nabi Bani Israel, tapi dia tidak pernah diceritakan membaca kitab Yesaya. Filipus membaca, sehingga catatan dia lebih pantas diterima daripada catatan Lukas. Itu bukan Filipus yang membaca, Pak. Itu sida-sidanya yang membaca. Oh ya? Iya, coba Bapak baca baik-baik. Tapi ketika dikatakan dia beribadah, dia menyampaikan tentang firman Tuhan, menerima firman dari malaikat, Anda iakan? Iya, karena itu yang dia sampaikan adalah Injil tentang Yesus Kristus, Injil keselamatan. Kalau Anda mengatakan itu sida-sida, coba Anda baca di data nomor 29. Lalu roh berbicara kepada Filipus. Ada perintah dari roh kepada Filipus. Siapa roh ini? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus menurut Anda. Mana perintahnya Roh Kudus kepada Lukas? Ya, itu kan diceritakan, Pak. Dia diberi perintah untuk mendekati Berarti sida-sida. kitab Anda menjadi sumber bahwa Filipus pengajarannya lebih pantas diterima. Oke? Oh, itu kan menurut Bapak. Loh, ini menurut Bukan kitab menurut Anda Injil. loh. Filipus segera ke situ dan mendengarkan sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawab sida-sida, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Siapa yang memimpin sida-sida? Siapa yang membimbing sida-sida? Filipus. Terus itu kitab Bentar Pak Yesaya. Nyaman, biar berdua dulu Pak Siapa, Nyaman. Pak? Bentar. Siapa yang lagi dibicarakan oleh kitab Yesaya itu, Pak? Loh, kok larinya ke sana? Baik. Kok larinya ke sana? Ini tidak. data akurat. Filipus itu berbicara tentang Injilnya Yesus. Baca nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari itu. Ia memerintahkan Injil Yesus kepadanya. Betul. Sekarang pertanyaan Betul, saya, Pak. mana Injil Tapi Yesus? yang disampaikan adalah tentang pribadi Mana Yesus. Injil Yesus Karena yang berdasarkan saya kitab minta? Yesaya. Mana Injilnya Yesus? Injil Yesus adalah Injil yang diberitakan oleh Filipus. Mana Injil Filipus sekarang? Saya minta. Tunjukkan. Itu Ayo. salah pemahamanmu, Bang. Itu Loh, kok salah. salah? Ya, pasti Orang bertanya salah. kok. Pasti salah kan Anda bertentangan dengan fakta. Sahabatku, saya katakan kepada Anda. Lukas kitabnya lolos dari Muhtamar Konsili karena di dalamnya tidak menceritakan tentang pernikahan Yesus. Filipus tidak diloloskan karena Filipus menceritakan tentang pernikahan Yesus. Itu You kan know? asumsi Bapak. Kok asumsi Yesus tidak pula? pernah menikah, Pak. Yesus tidak pernah asumsi pula. menikah. Dengarkan. Kisah para rasul yang diceritakan kemudian oleh orang yang menyelidiki cerita kisah yang terjadi pada masa itu sedang menceritakan tentang Filipus. Berarti tokoh yang diceritakan ini ada Filipus, adalah tokoh penting. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia kemudian memberitakan Injil Yesus kepadanya. Apa bunyi nasi itu, Pak? Lah, kok saya tanya ke saya? Ini Ya, kitab saya Anda. bertanya.
Ini kitab Anda. Kalau Anda ingin tahu apa bunyi nasnya, tunjukkan Injilnya Filipus sekarang. Gimana? Salah persepsimu, Pak. Loh, Dia berkata nas itu baru dia sahabatku, memberitakan tentang saya Yesus. tidak asumsi ini dalil yang ada di dalam kitab Anda. Lalu kemudian Iya, diterangkan di nomor 36 di Kisah Para Rasul 8. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya kita jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh jawab, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Tuhan, utusan Tuhan. Apa yang terjadi pada masa itu? Poinnya, Pak. Filipus Poinnya, Pak. yang membaptis mereka. Itu Lukas. poinnya, Pak. Hah, Yang dibicarakan itu poinnya di situ, Pak. apa poinnya? Tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Itu memberi keselamatan. Betul, betul. Yesus Lalu kenapa disebut Bapak sebagai tidak anak percaya? Allah. Terus apa masalahnya kalau Yesus anak Allah? Ya tidak ada masalah. Kan memang Yesus Nah, anak itu Allah. dia. Anda mau mengangkat Yesus anak Allah itu apa artinya? Dengar, tidak ada yang mengangkat Yesus sebagai anak Allah karena dia memang anak Allah. Iya, saya katakan kalau Anda ingin membahas tentang anak Allah, kita bahas. Yesus disebut Ya. anak Allah apa maksudnya? Ayo, silakan buka kitab Anda. Biar kita belajar. Yang pasti bahwa Filipus, kitabnya, Injilnya, itu tidak diloloskan. Karena Injil Filipus menceritakan tentang pernikahan Yesus. Injil Filipus ditulis tahun berapa, Pak? Loh, Lukas ditulis tahun berapa? Lukas ditulis itu sejaman dengan Yesus. Lagian nggak mungkin. Kitab Anda yang barusan saya tunjukkan Kisah Para Rasul itu mencatat lebih duluan yang terjadi daripada yang dituliskan. Ingat, Lukas itu menuliskan sebuah kitab. Salah satunya adalah Kisah Para Rasul. Sekarang Ya, Kisah betul. Para Rasul menuliskan tentang Filipus yang lebih dulu. Dia hanya menceritakan kisah yang terjadi antara Filipus dengan Yesus. Bahkan Jangan Filipus emosi, dengan Roh Pak. Kudus. Jangan emosi. Filipus dengan malaikat. Sekarang akurat yang mana ini ceritanya? Jangan emosi, Ayo. Pak. Karena Bapak bahas pun Bapak tidak mengerti. Kok saya jadi emosi? Memang begini, kalau Anda tidak ada kenal saya, emosi. jangan ajak saya dialog. Nggak ada emosi, nggak ada. Memang cara saya berdialog seperti ini. Apalagi kalau cuma melawan orang yang berasumsi. Saya menyajikan data, Anda menyajikan penolakan. Kitab Anda menceritakan tentang Filipus didatangi malaikat. Filipus didatangi Roh Kudus. Bahkan dia menerima firman dari malaikat. Sekarang saya tanya, pemberitaan Filipus tentang Yesus mana? Ya, Bapak kan baca di kitab Kisah Rasul itu kan dia menulis. Hanya beberapa ayat yang dikutip dari kitab Yesaya. Dan dari situ dia langsung ngomong ke sida-sida tanpa menulis. Yang pasti yang Anda harus tahu, Filipus ini kedudukannya jauh lebih hebat daripada Lukas. Dia mengajar. Mana ajarannya? Mana Injil yang diberitakannya? Pak, di hadapan Tuhan itu semua penginjil sama, Pak. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Hanya di karunia yang berbeda. Paulus itu mengaku lebih hebat dari antara seluruh rasul. Anda mengatakan Legion. ada yang legion. ya, silakan. Bang Repi. Sini sama saya, ayo. Si Rev ini sama saya. Sebentar, Bang Repi, sabar ya. Bang Repi. Ya. Ya itu tadi itu Filipus itu menerima firman dari mana, Bang? Ya, oke, begini. Jadi ceritanya Ya. kan Filipus kan sida-sida itu dia mau pergi beribadah di Yerusalem. Oke. Filipus mengabarkan Injil. Injilnya apa? Enggak, bukan saya keselamatan mengabarkan. dalam Yesus Filipus Kristus. ini menerima firman dari mana, Bang? Filipus dia memberitakan Injil. Dia Saya ke nggak situ tanya karena memberitakannya. perintah Roh Kudus. Ada dua hal berbeda. Dia menerima dulu, firman dari mana, Bang? Dengar dulu, Pak. Makanya saya jelaskan. Pertanyaannya Jadi- apa, Bang? Filipus adalah salah satu murid Tuhan. Saya nggak nanya itu. Filipus menerima firman itu tadi di 25 itu loh. Kisah Para Rasul. Iya. Ya, Dia kan menerima perintah dari. ya menerima firman dari mana, Bang? Sebentar dulu, Pak. Dengar dulu. Ya. Jadi dia menerima perintah dari Roh Kudus untuk mendekati sida-sida. Kenapa? Karena sida-sida itu dia membaca kitab Yesaya tapi dia tidak mengerti. Nah, Filipus diarahkan ke sana untuk mengartikan firman itu. Bukan lagi kisah Para Rasul tadi yang nomor 25 Iya, ini itu. yang saya jelaskan, Pak.
Jadi dia buka dulu, mendekati buka dulu. sida-sida itu, Biar jelas ini. kemudian, halo, Maaf halo. ya Bang Joma. Nomor 25. Nah itu. Setelah keduanya memberitahu, ada tadi itu yang menerima itu loh, ya itu tuh. Malaikat Tuhan berkata Filipus. Nah, ada malaikat Bang. Nah ini sekarang begini Pak Repi. Ini Filipus menerima firman dari Tuhan apa bukan Pak? Jadi begini Bang, dia menerima perintah dari malaikat Tuhan untuk pergi mendekati sida-sida. Oke, saya Karena sida-sida, saya nggak bertanya tujuannya. Saya bertanya bahwa ini ini satu-satu biar jelas gitu loh. Iya, Filipus siap. menerima perintah dari malaikat Tuhan, betul? Iya betul. Malaikat Tuhan ini membawa perintah dari mana? Ya dari Tuhan lah. Dari Yesus. Tuhan, artinya Filipus menerima perintah dari Tuhan melalui malaikat Tuhan. Ya betul. Apa perintahnya Bang? Perintahnya sudah jelas di situ. Dia mendekati, dia disuruh turun ke jalan yang menuju ke Gaza. Oke, dari Yerusalem ke Gaza itu. Baik. Dia turun ke situ. Di situ dia kan bertemu dengan sida-sida. Nah, sida-sida itu dia membaca kitab Yesaya. Oke, baik. Tapi dia Apakah tidak mengerti. Pak Repi, udah Pak, saya paham. Apakah manusia yang menerima perintah dari Tuhan bisa disebut apostolos atau rasul? Ya bisa Pak. Oke, artinya Filipus adalah rasul. Iya. Betul. Oke, baik. Apakah menurut tadi kan ini Bang Juma nih, apakah Lukas ada semacam ini yang sama dengan Filipus? Lukas adalah murid. Ada nggak Dan pernyataan yang sama malaikat Tuhan datang menemui Lukas untuk menulis? Oh tidak Pak. Tidak ada. Tapi ya. dia menulisnya berdasarkan saksi hidup. Oke. Cerita dari saksi hidup. Enggak. Makanya di situ disebut Dari dia mana melakukan Lukas nulis penelitian. berdasarkan Tapi saksi hidup? Ngarang aja Bang. Berdasarkan tidak. penelitian Bang. Iya, tapi dia bertanya kepada saksi-saksi hidup, saksi-saksi firman. Oke, Apa Lukas 2, baik, coba buka Lukas 2:11 Bang. Dia tanya Oke, siapa silakan. itu dia menulis. Silakan. Coba baca. Dibuktiin ya Bang. Lukas 2:11 dia tanya siapa. Berdasarkan saksi ya. Lukas 2:11 Bang. Coba baca ini Bang. Pak, sebentar Pak. Enggak ini Coba baca dulu baca Bang, dari kan berdasarkan saksi Bang, langsung aja. Iya sebentar, makanya Pak. Pak, Ya, gimana Bang? untuk mengerti sebuah firman yang ada dalam kitab tidak bisa diambil satu ayat Pak. Itu harus dibaca secara keseluruhan. Baru Ya Bapak baca aja Bang, silakan Bang. Di situ satu perikop itu proses Yesus lahir, Raja Agustus mengadakan sensus, ada gembala, ada malaikat, ada Pak Yusuf, dan ada Maria mengandung, ada Yusuf, Maria mengandung tunangannya, terus ada sensus, tidak dapat penginapan dan seterusnya. Apa yang mau diambil di situ? Satu perikop itu. Iya. Jadi itu kan dia mendengar dari saksi-saksi. Oke, pertanyaan ini Lukas mendengar dari saksi mana? Iya. Jadi dia mendengarkan di situ, dicoba buka di Lukas 1. Pak, proses Yesus lahir itu yang ada di situ gembala, ya, malaikat, Yusuf, Maria. Oke. Nah, Saya dia nanya mengerti siapa? Saya mengerti maksud Pak Handi. Iya, Oke, dia nanya siapa, langsung aja Bang, kan berdasarkan saksi Bang. Oke. Ya. Jadi Lukas ini dia menulis segala peristiwa yang terjadi sejak Yesus lahir sampai Yesus mati. Kan berdasarkan saksi Bang. Iya, dia menanyakan itu kepada saksi-saksi iman, saksi-saksi firman. Ya siapa saksi itu Bang? Iya, dengar dulu, saksi-saksi firman itu bisa saja rasul-rasul, bisa saja Maria, ibunya Yesus. Gitu. Jadi kan mereka adalah saksi-saksi hidup dari kejadian mulai dari Yesus lahir sampai Yesus Bang, mati. Lukas nggak pernah bersoal jawab tentang ibunya Yesus Bang. Oh salah Pak, tidak bisa begitu Pak. Di mana Bang? Coba ambil Bang, di mana ketemunya? Iya, memang dalam Alkitab tidak tertulis. Tapi Ya kalau nggak ada jangan dikarang Bang. Oh, saya tidak mengarang Pak. Ya kalau ada mana? Kalau nggak ada gitu loh Bang. Black or white Bang kalau diskusi Bang. Loh, Pak, untuk kita tahu sejarah 17 Agustus 1945 itu ada orang yang menulis, baru kita tahu.
Ada tertulis Bang, itu kita percaya. Sekarang tadi yang ada Abang nggak tertulis, Bapak percaya gimana Bang? Makanya kitab Lukas ini dia menulis semua peristiwa. Kan Bapak Iya, baca berdasarkan saksi-saksi Bang. Pertanyaannya, dari mana Lukas tahu Bunda Maria melahirkan Kristus Tuhan di kota Daud? Dia nanya saksi siapa? Nah, bisa saja dia bertanya kepada ibunya Yesus. Mana buktinya dia pernah ketemu? Loh, Bapak, Kan harus ada tertulis Bang. Kalau nggak tertulis itu kan namanya asumsi Bang. oh tidak Pak. Loh gimana itu? Berarti ngarang bebas loh, gimana? Percuma diskusi Bang. Kalau nggak pakai data. Tidak. Karena Bapak salah pahami. Kan saya tadi bilang, kan Pak Handi sendiri katakan bahwa dia melakukan penelitian. Nah, semua rangkaian dari kisah Yesus lahir sampai Yesus mati, bahkan terangkat ke surga, itu kan dia catat secara keseluruhan. Berdasarkan apa yang dia terima dari saksi-saksi hidup. Iya, saksi mana yang dia tanya Bang? Mana tulisannya itu? Ya, dia kan tulis semua kan dari dalam kitab. Bang baca dulu ya Bang. Theophilus, Lukas 1:1 ya, Theophilus yang mulia. Iya. Ya, berdasarkan hasil penyelidikan. Ya. Dan menanyakan saksi-saksi, baik kami bukukan dan seterusnya itu begitu. Poinnya Pak. Menanyakan saksi-saksi. Ya. Nah, ini firman Tuhan ya Bang? Iya. Oke, baik. Firman Tuhan ya seperti ini Bang ya, kayak skripsi gitu Bang. Bang Juma bisa jelaskan Bang Juma. Ini kok firman Tuhan kayak skripsi Bang Juma. Silakan Bang Juma. Oke, Pak, sebentar Pak. Misalnya tadi waktu malaikat memberi perintah kepada Filipus, pergilah dan dekatilah orang itu kan firman. Iya Kak? Lanjut dulu Bang Juma, gantian. Iya, jadi begini kawan ya. Filipus itu memiliki pengajaran dan dia mengatakan dia memberitakan Injilnya Yesus. Berarti kalau dia memberitakan Injil Yesus, berarti dia memberitakan segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Nah, Yesus itu Tuhan, Pak. Kalau Yesus Tuhan, Tuhan Anda ada berapa? Pak, Tuhan kami satu. Loh, Tuhan Yesus itu ketika dia datang, dia ateis atau bertuhan? Oh, dia bukan ateis, Pak. Dia berarti bukan dia bertuhan. Dia sendiri Tuhan. Dia bertuhan. Itu firman. Pak, jangan dulu lari ke konsep politeisme. Jangan dulu. Saya tanya kepada Anda, Yesus ketika datang ke bumi, dia bertuhan? Tidak, dia Tuhan. Dia tidak bertuhan? Berarti ateis. Oh, tidak. Berarti dia ateis. Dia Tuhan. Anda belajar dulu. Oh, Yesus itu ketika dia datang, Pak, kepada Bani Israel, Yesus itu bertuhan. Dia berdoa kepada Tuhannya. Ya, dia mengaku sebagai utusan Tuhannya. Dia mengangkat tangan dan bersujud kepada Tuhannya. Anda siapa kok membantai Yesus itu tidak bertuhan? Anda mengatakan Yesus ateis? Saya tidak mengatakan Yesus ateis, Pak. Nah, tapi Anda mengatakan dia tidak bertuhan. Apa namanya tuh? Karena dia Tuhan. Dari mana ke mana dia Yesus itu Tuhan? Yesus itu bertuhan. Pak, dia itu firman. Bedakan antara konsep Anda dengan konsep Yesus. Yesus itu bertuhan yang kemudian Anda tuhankan. Ini saya sedang berbicara mengenai Yesus, bukan berbicara mengenai iman Anda. Yesus itu adalah orang yang punya Tuhan. Yesus itu bukan ateis, dia bertuhan. Kalaupun sekarang Anda menganggap dia adalah Tuhan, ya itu iman Anda. Saya hargai itu. Tapi saya sedang bertanya, Yesus itu bertuhan atau tidak? Sebentar Pak, karena Bapak hanya memahami Yesus dari dia menyebut dirinya sebagai utusan Tuhan. Oke, Yesus itu dia utusan Tuhan, betul. Tapi dia juga sendiri Tuhan karena itu gelar utusan Tuhan itu sebenarnya gelar yang diberikan kepadanya. Dia sendiri mengaku saya utusan, itu betul. Tapi dia terus oleh Bapa. Oke? Nah, terus? Nah, Yesus itu adalah firman yang keluar dari Bapa yang menjadi manusia. Lah, berarti Yesus itu ciptaan kan? Oh tidak. Loh, kok menjadi? Kok menjadi? Yesus bukan ciptaan, Pak. Loh, kenapa dia bisa menjadi manusia yang tadinya firman? Loh, Pak, kok susah amat Tuhan jadi manusia, kok susah amat? Lah, di mana ayatnya Tuhan menjadi manusia? Firman Tuhan menjadi manusia, Pak. Oh, itu tidak. Sekarang begini, yang menjadi yang menjadi matahari itu apa? Ya. Yang menjadi matahari itu apa?
Yang menjadi matahari itu kan, dengar, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Apa yang dia katakan itu terjadi. Nah, Yesus Oke. memenuhi syarat itu gak? Oh tidak. Loh. Anda ini gimana? Belajar di mana sih? Pak, segala sesuatu, dengar Pak, segala sesuatu diciptakan di dalam Yesus. Lah, siapa yang ngajarin Anda itu? Ya kitab suci Pak. Di mana? Siapa yang ngajarin? Coba Lukas atau Paulus? Coba lihat. Jadi Yesus yang menciptakan Adam ya? Yesus yang menciptakan ibunya gitu. Iya. Dengar Pak, Yesus punya fase kehidupan. Oh. Oke, ada masa pra-eksistensi dia di bumi, kemudian saat dia datang ke bumi. Pada saat dia ada setelah dia menjadi manusia, dia diciptakan menjadi manusia atau gimana ceritanya nih? Kan saya sudah bilang Pak, firman menjadi manusia Pak. Iya, saya ngerti firman menjadi manusia, saya paham. Nah itu proses penciptaan dah itu. Maksudnya? Yesus ketika dia bukan manusia, dia berbentuk apa? Dia roh, dia firman. Nah, ketika roh ini berubah wujud menjadi manusia, manusianya ini diciptakan atau tidak? Tidak. Oh, berarti Yesus itu tidak diciptakan? Tidak. Berarti anak Maria itu ada memang sebelum Maria ada? Secara ketuhanan dia ada sebelum Maria ada. Jadi yang melayang-layang di atas permukaan air itu manusia? Itu Roh Kudus. Nah, terus Yesusnya kemana pada saat itu? Dalam Kejadian 1 itu ada 3 pribadi Pak. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, Yesus di mana di situ? Di Kejadian 1 Yesus di mana? Yesus itulah Firman. Loh, saya tidak tanya firman-Nya, yang saya tanya Yesusnya. Iya, Yesus kan dalam masa pra-eksistensi itu dia Firman, Pak. Nah, itu makanya kutanya di awal. Pra-eksistensi Yesus itu adalah roh, kata Anda. Nah, yang jadi manusia ini dicipta atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, kata Anda. Berarti ketika ada 3 di dalam Kejadian 1, Yesus yang manusia itu sudah ada di situ? Belum. Pusing kan? Pusing. Saya tidak pusing. Bentar dulu. Lanjut Bang Andi. Bentar dulu. Sabar. Jangan pakai ayat ya, biarin. Nggak usah. Nggak perlu pakai ayat ke orang kayak gini. Mas Repi. Iya, siap. Ya, kita gini ya Bang ya. Yesus itu tadinya sebelum turun ke bumi dia apa Bang? Dia Firman, Pak. Firman. Ya. Firman ini di surga sebelum turun ya. Firman ini berdiri sendiri di surga atau bersama yang lain? Firman itu ada di dalam Bapa. Di dalam Bapa. Ya. Oke, di dalam Bapa ini Firman. Sebentar Pak Handi, boleh saya tanya? Sebentar dulu Bang. Ini Bapak menguasai Firman di dalam dirinya kan begitu ya? Ya. Karena Firman itu ada dalam diri seperti perkataan Pak Handi ada. Iya. Jadi Firman ini terjadi karena Bapak berfirman jadilah Yesus kan begitu? Oh salah. Gimana ceritanya coba? Bapak punya firman, kemudian Bapak berfirman jadilah Yesus, betul? Dengar Pak. Atau firman memaksa Bapak, Bapak keluarkan firman, aku mau jadi Tuhan, begitu? Oh salah Pak. Ya bagaimana baiknya Pak? Firman Tuhan adalah semua perkataan yang ada dalam diri Tuhan. Seperti Pak Handi contoh. Pak Handi punya perkataan itu keluar dari Pak Handi, dari mulut Pak Handi. Ya. Oke, tapi semuanya ada dalam Pak Handi. Sama seperti Tuhan yang kami sembah. Ya Bapak berfirman, Bapak berkata, jadilah Yesus kan begitu Bang? Oh tidak. Terus gimana prosesnya Bang? Gimana? Jangan ke saya, ke Bapak aja, ke Tuhan. Saya bukan Tuhan. Ya betul, makanya dengar. Di dalam perjanjian baru dalam kitab Yohanes, Yesus katakan, aku keluar dan datang dari Bapa. Yesus belum ngomong di sini nih, belum ada Yesus. Bapak dulu betul. Ini. Bapak di dalamnya ada firman. Bapak berfirman, jadilah Yesus. Atau Yesus memaksa Bapak segera firman, aku mau jadi. Gimana ini Bang? Oh tidak Pak, penciptaan dunia itu melalui perkataan Tuhan. Saya nggak dari dunia, Yesus dulu.
Yesus dia kan pencipta, Pak. Segala sesuatu diciptakan di dalam dia, dan oleh dia telah ada segala yang ya, kita kalau lihat. Yesus yang mencipta berarti Bapak nganggur. Oh tidak, itu kerjasama, Pak. Oh, kerjasama. Dengar, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu satu. Enggak, yang menciptakan alam semesta ini Yesus atau Bapak? Aduh, Bapa mengeluarkan perkataan jadilah dalam bentuk firman. Nah, yang berkuasa penuh di sini, yang berkehendak penuh pencipta alam semesta, Yesus atau Bapak? Bapa, Yesus, Bapa. dan Roh Kudus. Bapak, yang Anda tuhankan, yang Anda sembah siapa? Ya, kami kenal Bapa di dalam Yesus. Nah, yang Anda tuhankan namanya sekarang siapa? Tuhan Anda? Tuhan Yesus. Yesus, berarti bukan Bapak. Tidak, kami panggil dia juga sebagai Bapa, Pak. Nah, Tuhan Anda yang mana? Bapak atau Yesus? Yesus dan Bapa. Berarti Tuhan Anda ada dua. Oh tidak, satu, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Bapak dan Yesus sama apa beda? Sama. Sama. Yang dikandung Bunda Maria Bapak? Yang dikandung Ibunda Maria. Oh itu Ya. Yesus. Yesus, Bapak kemana? Ya, Bapak di surga, Pak. Berarti beda. Oh karena Anda salah pahami. Lo kok Tuhan salah di paham dalam ini kejadian? Oh, Tuhan di dalam roh tidak bisa dibatasi oleh apapun, Pak. Dia bisa ada di mana saja. Yesus turun ke bumi, dia mengosongkan dirinya. Kealahannya dia tinggalkan di sana. Ya, Tapi dia- oke, kembali ke tadi topik Bang Joma. Waktu Yesus ada di muka bumi ini, dia mengosongkan dirinya dong, betul? Iya, dia mengosongkan Oke, dirinya. waktu Yesus mengosongkan dirinya, apakah dia manusia biasa atau dia ada Tuhan di dalam dirinya? Oke, Yesus datang ke dalam dunia, dia manusia dan dia juga Tuhan. Dia Ada manusia, sifat dia juga Tuhan. Tuhan. Waktu Yesus berdoa, mengadahkan tangan ke atas, dia berdoa kepada siapa? Ya, kepada Bapa. Kepada Bapak. Bukannya Bapak ada dalam diri dia. Iya, betul. Kenapa dia nggak menunjuk ke dalam dadanya aja? Kenapa tangannya ke atas? Oh, yang bilang tangannya ke atas apa, Pak? Anda nggak lihat gambarnya mengadakan tangan berdoa? Oh, salah, itu gambar, Pak. Tapi Alkitab tidak menulis seperti itu. Berarti dia kalau berdoa tangannya taruh di mana, Bang? Di saku. Oh, tidak. Terus tangannya taruh di mana? Berdoa, kalau berdoa bisa mengangkat tangan, bisa. Ya bisa kan? Artinya bisa. Oke. Iya. Sekarang waktu Yesus berdoa itu, dia berdoa kemana? Berdoa kepada dalam dirinya atau berdoa kepada Bapa? Oke. Jadi begini, Pak. Di dalam karya penebusan yang Saya nggak bisa menebus, bukan penebusan. Yesus berdoa kepada dirinya atau berdoa kepada Bapa? Iya, saya mengerti maksud Bapak. Saya mengerti maksud Bang Ya tapi Handi. kenapa Anda menjelaskan penebusan? Iya, dengar Pak Handi. Pak Handi kan Iya. pertanyakan tentang bagaimana Yesus berdoa, itu kan kisahnya di Taman Iya, Getsemani. berdoa bukan bagaimana, berdoa kepada Bapa atau berdoa kepada dirinya? Dijawab aja, Bang. Berdoa kepada Bapa karena pada Berdoa saat kepada Bapa, baik. Iya. Kalau dia berdoa kepada Bapa, artinya di dalam dirinya nggak ada Tuhan. Lah, siapa bilang ada Roh Kudus? Dia kan diurapi. Kenapa dia nggak berdoa kepada dalam dirinya saja? Ada Tuhan kok dalam dirinya. Kan, Pak, waktu dia dibaptis, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu Saya nggak adalah ngomong baptis, Bang. Ya, Yesus ini ya, waktu dia berdoa sebagai manusia apa sebagai Tuhan? sebagai manusia Sebagai manusia. Waktu dia berdoa sebagai manusia, ada Tuhan nggak dalam dirinya? ada. Ada. Ya. Boleh nggak dikatakan Tuhan berdoa kepada Tuhan? Oh, tidak. Manusia berdoa mewakili Tuhan, yang ada dalam dirinya berdoa kepada Tuhan. Oke, menurut Pak Handi berdoa itu apa sih? Jangan baca berdoanya. Oh, tidak. Ini sebelum kita berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Ya sama. Oke? Oke. Saya kalau- Manusia ini Saya berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, manusia ini berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi ada juga Tuhan dalam dirinya. Betul apa salah? Ada. Ada. Jadi Tuhan berkomunikasi sama Tuhan. Bisa. Bisa. Ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Kalau ada satu Tuhan buat apa komunikasi, itu namanya Tuhan gila, Bang. Oh, tidak, Pak. Pak, kalau Bagaimana caranya Tuhan berkomunikasi dengan dirinya sendiri, Bang? Lah, Pak, coba Bapak baca di Kejadian 1. Kecuali Anda mengatakan Triteos sama Pak Jody itu, Triteos boleh saya akui itu. Kalau Anda Oke, mengatakan satu Tuhan terus Tuhan komunikasi sama dirinya itu nggak benar. Pak Handi, coba Ya, Pak Handi baca di Kejadian 1. Marilah kita menjadikan manusia. Itu kan komunikasi. komunikasi antar siapa? Ya, antara tiga pribadi itu. Di dalam posisi yang sama tempat atau berbeda tempat? Sama tempat. Sama tempat. Iya.
Coba ambil contoh Bang, gimana ceritanya? Kepala berkomunikasi dengan hatinya, kemudian kakinya menendang gitu. Oke, saya mau bertanya kepada Pak Handi dulu. Pak Handi bisa berbicara dengan diri Pak Handi sendiri atau Bisa, tidak? ini saya orang lagi bicara. Ya sama. Tapi saya bukan Tuhan. Iya. Jadi Tuhan Anda begitu juga, punya fisik, gitu bicara, punya kaki gitu, bisa duduk, ngopi gitu. Oke, Pak Sama. Handi, kalau bicara Nah, berarti saya tanya balik kalau begitu. Apakah Tuhan Anda sama dengan saya? Ya, ganteng, punya badan, punya kaki buat main bola, ngopi gitu, ngerokok itu sama gitu? Oke, Pak Handi, coba Pak Handi. Enggak, jawab dulu Bang. Anda tadi saya jawab pertanyaannya, Anda jawab pertanyaan saya juga. Apakah Tuhan Anda sama dengan saya? Tuhan kan punya bentuk fisik ada, Pak. Enggak, Tuhan Anda sama dengan saya enggak? Beda. Beda. Jadi lain kali jangan ambil contoh ke saya karena beda ya. Iya. Oke. Siap. Ya, Cari kemudian contoh yang sama gitu loh. tentang saya ambil contoh ya. Ya. Tentang yang Pak Handi katakan bahwa apakah Tuhan punya fisik. Dia namanya makhluk roh, dia bisa berubah dalam bentuk fisik. Contoh, misalnya di mohon maaf ya Pak Handi ya, saya pernah dengar pada saat malaikat Jibril menampakkan diri kepada Bunda Maria untuk menyampaikan tentang kelahiran Yesus, dia datang dalam bentuk pria. Itu kan dalam bentuk fisik, Pak. Tapi itu bukan Tuhan, itu malaikat. Iya, oke. Sekarang di dalam kitab Kejadian, Ini, pada saat Nabi Abraham mau diberitahukan tentang kelahiran Ishak. Dalam Alkitab tercatat bahwa ada 3 orang yang datang. 3 orang itu apa itu? Yang datang minta makan. 3 orang yang datang. Itu Nabi yang datang orang atau Tuhan? Dengar dulu, dalam bentuk fisik, Pak. Ya udah saya paham itu siapa itu? Iya, itu Tuhan. Itu siapa yang datang itu, Tuhan apa manusia atau malaikat? Tuhan. Iya. Jadi ada 3 Tuhan. Itu siapa? Itu Biarin, menurut nenek lu kan ya? Bisa biarin. Jadi ada 3 Tuhan. Pak. Mana coba biarkan dia sama saya lo. Biar kembali ke Banyuma. Berarti ada 3 Tuhan. Satu Tuhan, Pak. Cuma perwujudannya dalam bentuk 3, Kata Pak. siapa menurut nenek lu? Itu Tuhan. Udah kasihan nggak bisa nanti Bukan begini aja. itu ajaran, Pak. Kita kembalikan ke topik bahwa Yesus itu mempunyai Tuhan waktu hidup atau ateis. Kembali ke Bang Juma, ini udah ribet ini Bang Juma. Silakan Bang Juma. Ya, Kalau jadi lagi mabuk kan jangan ngomong. mengenai apa yang kita bahas ya, jadi memang agak berat kalau mau dipadukan antara iman dengan akal, karena iman Anda itu bertentangan dengan fakta, bertentangan dengan kenyataan. Karena Yesus itu di dalam kehidupannya sebagai seorang praktis Yudaism, dia bertuhan, dia mengajak menyembah kepada esensi yang ada di langit. Kemudian kedatangannya untuk membuktikan setiap hari itu dia harus berusaha di tengah-tengah bangsa yang menolaknya. Dia berusaha dengan susah payah membuktikan kepada mereka bahwa dia adalah utusan Tuhan. Untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan saja, susahnya minta ampun. Ditolak mentah-mentah. Apalagi kemudian mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Tapi yang aneh kemudian, ada ajaran di luar daripada ajaran Yesus, jauh dari tempat Yesus itu mengajarkan Injil. Itu justru menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan. Tetapi kita tidak perlu lagi... Itu ajaran siapa, Pak? Ajaran Kristen kan? Menurut Bapak itu ajaran Rasul Paulus kan? Entah dari mana. Yang pasti Yesus menubuatkan bahwa ahli kitab, orang-orang Farisi, orang munafik menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mencari pengikut, membuat orang itu bertobat menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada pendiri daripada ajaran itu sendiri. Oke Pak, saya mengerti. Maksud Bapak adalah Rasul Paulus kan? Dan kawan-kawan. Oke, sekarang saya mau tanya. Rasul Paulus menulis segala sesuatu yang dia dapatkan dari pewahyuan tentang keilahian Yesus. Itu Rasul Dari Paulus mana menulis. Nah, dari mana Anda tahu? Ya saya kan baca, Pak. Itu kan firman Tuhan Alkitab. Sekarang saya mau tanya, Pak. Sekarang begini. Paulus menceritakan tentang Yesus. Saya minta supaya Anda tidak seperti saya minta, ada nggak pengajaran Yesus tentang Paulus? Oke.
Jadi begini Pak, Paulus itu dia hadir itu setelah Yesus terangkat ke surga. Dan yang memilih Paulus adalah Yesus Kristus sendiri. Oke? Di mana Yesus katakan itu? Di mana? Lah, dan Bapak baca di Kisah Rasul. Loh, ini ceritanya kan Paulus itu mengaku dia dipilih dari rahim ibunya. Sementara antara usia Yesus dengan Paulus itu konon selisih 2 tahun. Berarti ketika Yesus itu melakukan pengajaran, kalau Paulus ini betul-betul adalah rasul yang dipilih oleh Yesus, maka Yesus itu harusnya didampingi oleh Paulus di dalam memberitakan Injil. Apa itu terjadi? Oke, memang pada saat itu pemilihan Paulus itu Yesus kan sudah terangkat ke surga, Pak. Loh, dia kan dipilih dari rahim ibunya. Iya, Kenapa betul. harus menunggu Yesus ke langit naik ke langit? Pak, perkataan itu juga ada di dalam kitab Yehezkel, Pak. Bagaimana dia dipilih Apa sejak itu? dari dalam rahim ibunya. Siapapun, Pak, yang ada di atas muka bumi ini, kisah hidupnya sudah ditulis bahkan sejak dari dalam rahim. Bukan itu, lain. Ini Paulus, rasulmu, ya, pendiri agamamu, mengatakan dia dipilih sejak di dalam rahim ibunya oleh Yesus. Ya iya. Gitu loh. Iya. Nah, terus kenapa dia hidup di Yerusalem sama-sama? Kenapa justru murid Yesus tidak mengenal Paulus, apalagi Yesusnya? Oke, sebentar. Murid-murid Yesus di Yudea tidak mengenal Paulus. Oke, Pak. Dengar, Pak. Pada zaman Yesus hidup di dunia, Yesus punya 12 murid utama. Paulus kemana? Oke, Paulus belum ada, Pak. Maksudnya Loh, dia ngaku dipilih dari sejak rahim ibunya kok. Iya betul, tetapi konsepnya berbeda, Pak. Dengar, Pak. Kenapa bisa begitu? Betul. Dia sudah ditentukan untuk menjadi rasul, cuma dia belum dipanggil, Pak. Dia belum dipanggil. Contoh, Bang Juma sebagai seorang YouTuber, contoh ya. Itu kan tidak mungkin ada sejak Bang Yuba kan lahir, tetapi kisah hidup Bang Juma itu kan sudah ditulis. Suatu saat nanti akan jadi YouTuber. Itu seperti itu, jadi hanya tinggal waktu untuk menjalaninya saja. Itu sama. Loh, gimana cerita Anda? Ya, sebentar, Pak. Paulus mengaku dia dipilih Yesus dari sejak rahim ibunya. Artinya dari sejak rahim ibu dia itu sudah dipilih menjadi rasul. Iya, betul. Artinya keseharian Paulus itu adalah rasul. Tapi kenapa tidak pernah bersentuhan dengan Yesus? Kan pada saat itu dia belum dipanggil, Pak. Dia kan sudah dipanggil, sudah dipilih dari sejak rahim ibunya. Iya, tetapi panggilan secara nyata dalam bentuk suara belum datang, Pak. Itu hanya tertulis. Tetapi panggilan... Lalu dari mana Paulus tahu, Pak, kalau dia dipilih dari rahim ibunya? lah itu kan keyakinan dia, Pak. Oh, keyakinan. Oh, berarti dia keyakinan Paulus sendiri. Pengakuan sendiri. Terus tadi Bang Juma katakan bahwa tidak ada rasul pun yang mengenal Yesus, mengenal Rasul Paulus. Tidak, Pak, itu salah. Setelah dia dipanggil, kemudian dia bersatu. Bahkan untuk Bapak tahu, orang Rasul Petrus sebagai Rasul Yesus yang hidup sama-sama dengan Yesus, berjalan sama-sama dengan Yesus, mengakui tentang apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan Bapak tidak bisa... Siapa? Kata siapa? Rasul Petrus. Semua tulisan yang ditulis dalam surat-surat Paulus itu diakui oleh Rasul Petrus. Mana? Tulisannya mana? Bapak baca saja di kitab Petrus. Kitab Petrus itu bukan tulisan Petrus. Oh, salah, Pak. Itu tulisan Petrus, Pak. Bukan. Bapak jangan mengada-ngada. Coba baca sendiri. Anda yang mengada-ngada. Bang Juma, Anda yang mengada-ngada. Coba Anda baca sendiri. Petrus itu dengar. Petrus itu murid Yesus, itu diperintahkan membimbing jemaatnya. Yang mana yang dimaksud jemaat? Orang Yerusalem kan? Pak. Bang Juma. Ya. Petrus saja mengakui Rasul Paulus. Petrus yang Anda maksud itu adalah orang yang menulis kitab Petrus kan? Ya, yang penulis kitab Petrus kan Petrus sendiri. Siapa bilang? Lah, Bapak baca sendiri suratnya. Lah, kalau misalnya ada oknum lain yang mengatasnamakan Petrus, bisa nggak? Oh, tidak bisa. Itu jelas tertulis. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Sekarang saya tanya sama Anda. Apakah kemudian Petrus pernah diperintahkan kemudian untuk menulis surat bagi non-Yahudi? Ya.
Di mana itu? Memang tidak tertulis. Allah. Lah, Galatia 2 itu Paulus sendiri mengakui Petrus itu diutus untuk orang-orang yang bersunat. Ya betul. Sedangkan Rasul terus Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat, Pak. Betul. Terus surat-suratnya Petrus itu untuk siapa? Surat-surat, makanya Bapak baca dulu di situ, tujuannya ke siapa? Loh, kok saya disuruh baca? Saya tanya sama Anda, ya, kitab Petrus itu ditulis untuk siapa? Ya untuk jemaat di Laodikia, itu kan mereka kan orang-orang Yahudi yang itu orang-orang bersunat atau orang tidak bersunat? Orang bersunat, Pak. Jangan tertawa, itu Anda tertawa ke kebodohanmu sendiri. Makanya kita baca yang lengkap. Ya lucu lah Anda ini. Yang lucu siapa, Pak? Kan Petrus itu diutus untuk orang yang bersunat. Oke. Nah, terus surat Petrus itu dikirim kepada siapa? Jemaat yang ada di luar Yerusalem. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang menyebar ke seluruh dunia, seluruh bumi. Oke? Diaspora namanya. Iya, diaspora. Nah, terus apa isi suratnya di situ? Diajarkan menyembah kepada Yesus. Ya, betul. Ada Yesus mengajarkan Petrus begitu ketika dia sama-sama? Iya, betul. Di mana Yesus mengatakan, "Petrus, ajarkan manusia agar menyembahku." Di mana? Oke. Sekarang, Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak. Loh. Kok bertanya? Saya kan tanya, Anda kan mengatakan betul. Maka bukti akuratnya kita butuh. Di mana Yesus menyerahkan perintah kepada Petrus untuk mengajar kepada orang-orang yang tidak bersunat? Bagaimana? Sinyalnya jelek. Di mana Yesus mengajarkan Petrus agar Petrus mengajarkan manusia non-Yahudi menyembah kepada dirinya? Di mana? Oke. Kan tadi Bapak sendiri katakan, bahwa Petrus itu diutus kepada orang-orang Yahudi, Paulus diutus kepada orang-orang Yahudi, non-Yahudi. Itu pengakuan Paulus loh. Lah, pengakuan Paulus gimana, Pak? Galatia 2? Iya kan Bapak sendiri sudah bilang itu. Sekarang saya mau tanya buat Bapak. Pengakuan Paulus, Petrus untuk Yahudi. Pengakuan Yesus, Petrus untuk Yahudi. Surat Petrus yang ditulis entah siapa, itu dituliskan untuk non-Yahudi. Pak, surat Petrus itu yang menulisnya Petrus sendiri, Pak. Dari mana Anda tahu? Bapak jangan keluar dari itu. Iya. Seperti Bapak katakan bahwa yang menulis kitab Lukas adalah Lukas, maka saya katakan bahwa yang menulis kitab Petrus, 1 Petrus dan 2 Petrus adalah Rasul Petrus, murid langsung dari Tuhan Yesus, murid intinya Tuhan Yesus. Ya, dari kata siapa? Ada bukti akuratnya? Ada bukti akuratnya? Bukti akurat apa, Pak? Bahwa Petrus murid Yesus yang mengajarkan manusia non-Yahudi menyembah kepada Yesus. Nah, Bapak baca sendiri Alkitab. Kan Bapak selalu menyelidiki Alkitab untuk mencari kelemahan Alkitab, kan? Jadi Anda nggak bisa menunjukkan. Saya sudah baca dan tidak ada saya temukan Yesus mengajarkan muridnya, utamanya Petrus, untuk mengajak non-Yahudi menyembah dirinya. Gimana tuh? Pak, Yesus katakan, masih ada domba-dombaku yang lain. Iya, saya ngerti. Domba-domba yang dimaksud Yesus itu adalah Bani Israel, di luar daripada yang bertatap mata langsung dengan dia. Ada memang banyak. Pak, baca baik-baik. Di dalam perkataan itu Yesus katakan begini, masih ada domba-dombaku yang lain yang bukan berasal dari kawan. Yang dimaksud domba ini apa? Bani Israel. Non-Israel disebut Yesus dengan apa? Anjing. Jadi maksud Yesus masih banyak Bani Israel di luar daripada kota Yudea ini, di luar daripada Yerusalem ini, yang akan menjadi pengikutku. Itu firman Tuhan tidak berkata demikian, Pak. Lah, sekarang saya tanya, domba yang dimaksud Yesus siapa? Bani Israel atau non-Yahudi? Non-Israel. Kalau domba itu untuk semua manusia, Pak. Hanya ada yang berasal dari Israel, ada yang di luar Israel. Nah, Anda yang memplesetkan. Anda yang memplesetkan. Matius 14 nomor 25. Sorry, Matius 25 nomor 15. Atau saya lupa.
Astagfirullahaladzim. Dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Siapa ini double suara ya? Dimi. Oh, konteksnya beda, Pak. Itu pada saat Yesus dengar, Pak. Tanya, Pak, jangan ambil perkataan sepotong-sepotong. Baca keseluruhan konteksnya. Tunjukkan aja dulu dalilnya di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Ada? Ada. Oke, mana? Mana? Yang tadi katakan itu sudah jelas. Yang mana? Saya katakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, kok jelas pula. Anda ini gimana sih? Dengar, Pak. Jadi peristiwa itu muncul karena ada seorang ibu yang datang memohon Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Nah, Anda jawab itu coba Anda malah mencoba untuk menunjukkan kronologis kejadian. Ketika ada orang Samaria kemudian datang kepada Yesus minta anaknya disembuhkan, Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba Israel. Gak pantas untuk anjing. Akhirnya apa yang Yesus buat, Pak? Yesus kan menyembuhkan orang itu, Pak. Oh, kawan, seorang dokter yang diutus ke Papua, ketika di tengah jalan dia menemukan orang ada yang sakit, dia boleh menyembuhkan. Boleh nggak atau tidak? Boleh. Boleh. Hanya sekedar menyembuhkan kok. Orang Yahudi saja, Pak. Yesus melayani semua orang, Pak. Siapapun yang membutuhkan dia. Seperti Bapak selalu katakan bahwa di mana Yesus mengajarkan bahwa dia adalah Allah. Memang betul bahwa selama Yesus hidup di muka bumi, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena tradisi pada zaman itu, kalau seseorang terus dari mana Anda tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan, kalau Yesus sendiri tidak pernah mengaku? Halo? Bagaimana, Pak? Ya, halo, Anda di mana? Saya tanya, Anda mengakui Yesus tidak pernah mengajarkan kalau dirinya adalah Allah itu sendiri. Terus Anda ini tahu dari mana kalau Yesus itu adalah Allah? Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan. Pak, dalam sebuah ajaran bukan hanya perkataan, Pak, tetapi tindakan juga itu menunjukkan sebuah pengajaran, Pak. Di mana Yesus membuktikan tindakannya bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi, dia adalah Allah? Di mana? Pak, Yesus berkata begini. Pada saat dia tidur? Pak, pada saat dia ketakutan? Oh, salah. Pada saat dia dibunuh? Atau yang mana? Pada saat dia mengatakan bahwa dia adalah anak manusia, Pak. Itu bukan tindakan kalau mengatakan, itu suara tindakan. Kalau tindakan dia bisa menyembuhkan orang. Kemudian, Pak, dia berkata begini, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu perkataan Yesus. Bahkan dia berkata begini, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Perkataan asli dari perkataan aku telah adalah, aku adalah aku. Yeah. Tidak ada Yesus mengaku sebagai hari Sabat, nggak ada. Yesus mengaku sebagai kuria hari Sabat, Tuhan pemimpin hari Sabat. Ya, jangan Anda plesetkan di situ. Kelamaan Anda menggunakan kitab lain. Jadi gini. Salah, Pak. Karena dalam otak Bapak selalu ada pikiran bahwa kitab Alkitab itu terjemahan betul, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Semua kitab di atas muka bumi ini dari manapun dia berasal, dia akan diterjemahkan kepada negara di mana kitab itu bisa disebarkan. Betul. Nah, sekarang kita jangan lari ke sana dulu, nanti siap. Lagi. Kita kembali ke itu tadi yang Anda katakan Yesus tidak pernah mengaku sebagai Allah. Kalau Yesus tidak pernah mengaku Allah, terus dari mana Anda kemudian mendapatkan iman Yesus itu adalah Allah? Siapa yang ngajarin? Oke. Pertanyaannya balik, Pak. Siapa yang layak disembah, Pak? Yang layak disembah adalah pencipta langit dan bumi yang diajarkan Yesus untuk disembah. Oke, pertanyaannya kenapa Yesus tidak pernah menolak sebuah penyembahan? Karena pada masanya tidak ada manusia satupun yang menyembah dirinya layaknya Kristen hari ini. Oh, salah, Pak. Setiap orang yang datang meminta kesembuhan, mereka selalu awali dengan penyembahan. Karena Alkitab penyembahan kayak mana maksudnya, bro? Pak, waktu Yesus lahir saja, 3 orang Majus sudah datang menyembah dia. Datang menyembah atau bersujud di hadapannya, kawan? Bersujud dan menyembah. Itu beda. Kalau hanya sekedar bersujud, Daud juga pernah disujudin, Yusuf juga disujudin. Ayo. Halo, Pak. Apakah mereka juga Tuhan? Dari semua nabi yang pernah hidup di atas muka bumi ini, siapakah yang sejak kecil dia disembah, pernah disembah? Kemudian, siapakah dia disembah maksudnya disujudin gitu? Oke, sebentar, Pak. Biar. Bapak percaya kalau malaikat menyampaikan adalah firman Tuhan? Bahwa pesan Tuhan? Percaya. Ya, oke. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa Yesus disebut kudus, Pak?
Yesus disebut kudus memang betul karena dia dicipta bukan dari hasil zina. Oke. Kemudian pada saat Yesus lahir, Pak, saya ingin tanyakan, malaikat itu datang dan berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bukan malaikat yang ngomong itu, Lukas. Oh salah, Pak, itu pernyataan malaikat, Pak. Ya. Jadi yang lahir ini Tuhan. Ya, betul. Bukan manusia. Manusia. Awas. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, Pak. Dua natur. Kata siapa? Kata firman Tuhan, bukan perkataan saya. Yang mana yang Anda anggap firman Tuhan sebenarnya ini? Yang diterima Yesus atau yang diterima pengarang-pengarang kitab Anda? Yang mana yang firman Tuhan? Bapak, jangan bilang pengarang-pengarang kitab Anda, Pak. Loh, Itu sebelum tulisan kitab Anda itu sampulnya dituliskan kitab Lukas dan seterusnya, lebih awal dikatakan karangan Lukas, karangan Matius, karangan Yohanes. Kok alergi? Bapak, semua kitab itu ditulis, Pak. Iya, makanya saya tanya kepada Pak. saudara saya. Bapak bisa baca, maaf Pak ya, Bapak bisa baca Al-Quran hari ini karena pernah ditulis, Pak. Betul, iya betul. Sekarang begini, sahabatku, Anda berbicara tentang apa yang kemudian tertoreh di dalam kitab Anda, sementara Yesus tidak pernah mengenal kitab Anda, menyebut pun tidak. Siapa yang bilang Yesus tidak mengenal kitabnya sendiri, Pak? Sekarang coba tunjukkan di mana dituliskan Yesus menyebut surah-surah Paulus. Oh, Pak, itu pertanyaan menjebak, Pak. Itu pertanyaanmu tidak masuk akal. Aduh, sahabatku. Sahabatku, Musa bercerita tentang kitabnya Torah. Ya, Nabi betul. Yesaya bercerita tentang kitabnya Yesaya. Daud berbicara Mazmur. Daniel berbicara pengkhotbah, raja-raja dan seterusnya. Yesus bercerita Injil. Filipus bercerita Injilnya Yesus. Sekarang, Yesus kapan bercerita tentang kitab Lukas? Oke, sekarang saya mau tanya kembali buat Bapak. Injil itu apa sih? Oh, gitu caranya menjawab. Jadi ditanya lagi kembali. Oke, silakan. Injil itu apa sih menurut Bapak? Injil itu adalah sebuah wahyu yang diterima oleh Yesus untuk disampaikan kepada Bani Israel. Pak, Injil itu artinya kabar baik, Pak. Menurut siapa? Menurut Alkitab, Yesus bilang gini, Yesus itu memberitakan Injil, kabar baik. Jadi Yesus sendiri memberitakan Injil. Murid-muridnya memberitakan Injil. Apa? Injil apa yang diberitakan oleh Yesus? Halo, bagaimana? Injil apa yang diberitakan oleh Yesus? Pak, Injil yang diberitakan oleh Yesus adalah Injil keselamatan dan Injil kerajaan. Dua itu, Pak. Bukan Injil Lukas? Bukan Pak, Injil Markus? Enggak, saya tanya sama Anda. Bukan Injil Lukas, bukan Injil Markus? Lah, itu kan semua tercatat dalam 4 Injil itu, Pak. Perkataan Yesus adalah Injil, Pak. Kawan, Injil yang kamu maksud itu adalah hasil investigasi penulis kitab Anda. Yesus tidak mengenal itu. Sementara Filipus menerangkan di dalam Kisah Para Rasul, Yesus punya Injil sendiri. Gimana tuh? Pak, yang dimaksud dengan Injil adalah kabar baik. Jadi yang apa yang Yesus itu iman Anda sekarang oke, nggak apa-apa. Coba gini, supaya Anda itu punya data. Di dalam Wahyu 14 nomor 6, di situ diceritakan, aku melihat satu lagi malaikat terbang di langit membawa Injil yang kekal untuk disampaikan kepada penghuni bumi dan kepada setiap bangsa. Ya. Injil apa ini maksudnya? Injilnya Lukas kah? Injilnya Paulus kah? Atau siapa ini yang dibawa oleh malaikat? Oke, Pak. Bapak kan bicara dari kitab Wahyu. Wahyu itu kan bagian dari Injil, Pak. Iya, makanya saya tanya, kawan. Saya tanya, kalau saya tanya Al-Quran kepada Anda akan belepotan nantinya. Nggak nyambung, Iya, karena Anda tidak mengerti Al-Quran, Pak. Saya tidak mengerti Al-Quran. Nah, sekarang saya tanya kepada sahabat saya ini, di dalam kitab Anda diceritakan, ada malaikat terbang di tengah langit, membawa Injil yang kekal untuk disampaikan kepada penghuni bumi. Injil yang disampaikan ini apakah kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, kitab Matius, surah-surah Paulus? Coba. Nah,
Injil yang kekal adalah Injil yang berbicara tentang keselamatan yang ada dan ditemukan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berarti yang ditenteng oleh malaikat pada saat terbang itu Yesus. Oh bukan Pak, itu kan kitab Pak. Kitab, makanya saya tanya, kitab yang dibawa malaikat ini kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes atau surah-surah Paulus? Tanyakan sendiri Pak kepadanya, kan saya tidak tahu. Ya udahlah kalau kayak begitu. Nantilah saya ketemu malaikatnya. Malaikat, tunjukkanlah dirimu padaku. Aku cuma unyu-unyu ingin tahu. Yang diceritakan oleh Yohanes adalah dalam bentuk penglihatan Pak. Bagaimana saya tahu isinya? Sama seperti itu yang ditunjukkan itu kitab Lukas atau bukan? Markus atau bukan? Yang mana Pak? Yang oleh malaikat itu Pak, yang di kitab Wahyu. Iya. Makuniro kapang. Kalau itu kan saya tidak tahu karena saya tidak baca isinya. Tidak tahu dia Pak. Tapi yang pasti bukan kitabnya Lukas ya. Pak, kami mengakui Injil secara kitab itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu kitab Injil. Sisanya kan surat-surat dari para rasul. Oke, surat-surat pergembalaan dari setiap rasul-rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk menulis segala sesuatu yang intinya bersumber pada keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu Pak. Terus? Kalau tentang isi yang dibawa oleh malaikat? Nah itu Pak, persoalannya kan itu ada kitab yang terbuka, ada kitab yang tertutup Pak. Jadi yang dibawa oleh malaikat saat itu kan kita tidak tahu karena itu kan penglihatan oleh Yohanes. Yohanes siapa? Yohanes Rasul Yohanes. Ya, apakah tidak menutup kemungkinan Injil yang dibawa malaikat ini adalah Injilnya Yesus? Iya, itu kan Injil Yesus. Pak, Injil itu bicara tentang Yesus Pak. Ya, ini kan berbicara mengenai kitab yang mau disampaikan. Nah, yang sampai ini adalah Injilnya Yesus kan? Iya, Injil yang bicara tentang Yesus. Kok Injil yang berbicara tentang Yesus gimana sih? Iya Pak, kan Injil inti daripada Injil yang berbicara tentang Yesus itu Injil Anda, Gospel, Perjanjian Baru. Bapak, saya luruskan pengertian dulu. Semua kitab Perjanjian Baru inti pengajarannya itu berpusat pada Yesus Pak. Ya, Yesus sendiri ketika dia datang menyampaikan firman Tuhan. Ya betul, saya firman setuju. Tuhan itu tidak hanya serta-merta isinya Yesus. Firman Tuhan itu berbicara juga tentang nabi-nabi terdahulu, tentang kiamat, tentang malaikat, tentang Musa. Dan tentang kalau di kitab Anda berbicara tentang Yesus, itu kitabnya Kristen. Yang dimaksud pengajaran Yesus itu, coba kita lihat bagaimana ketika penulis kitab Anda menuliskan Yesus di hari Sabat selalu naik di atas, masuk ke dalam sinagoge, maju ke depan membacakan Alkitab. Apa yang dibacakan di situ? Kitab mana yang dibacakan oleh Yesus? Jangan Anda bilang surah-surah Paulus. Iya betul. Berarti Yesus sedang membacakan Alkitabnya. Begini Pak. Jadi Yesus punya Alkitab sendiri. Pada saat Yesus mengajar di Bait Allah, itu yang diajarkan adalah berdasarkan kitab para nabi. Artinya berarti kan Yesus punya kitab sendiri kan? Kitabnya Yesus adalah kitabnya para nabi, bukan kitabnya Kristen. Itu kan Pak, yang diajarkan oleh Yesus itu semua ada dalam kitab Perjanjian Lama. Iya betul, makanya aku bilang Yesus mengajarkan sebuah kitab di mana kitab itu adalah kitab Perjanjian Lama. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kitab Perjanjian Baru, betul? Ya, karena Perjanjian Baru itu bicara tentang Yesus, Pak. Itu dia makanya teman-teman. Jadi kitab Anda itu adalah hasil investigasi yang menceritakan tentang Yesus, sementara Yesus sendiri tidak sedang menceritakan tentang dirinya. Dia sedang menceritakan tentang firman Tuhan yang dia terima kepada Bani Israel. Oke Pak, itu karena Bapak hanya melihat Yesus dari segi Yesus sebagai utusan. Coba Bapak kan memang kawan begini loh sahabatku saudara Revi, gini loh. Ini kita adalah golongan manusia yang datang belakangan. Islam Kristen
dari hari ini Suma dan saudara Revi adalah orang yang hidup di tahun 2022. Ya kan gitu ya ceritanya. Iya. Nah, ketika kemudian kita membicarakan tentang hal yang tempo dulu, maka dasar pijakan kita kemudian adalah apa yang kita terima hari ini, kan begitu. Nah, Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, dia mengajarkan tentang dirinya, bahwa dia adalah utusan Tuhan. Nah, kesaksian Yesus yang paling harus diakui tentang Yesus. Bukan kesaksian catatan-catatan yang datang belakangan, kan begitu. Oke Pak, saya sudah ikuti ya bahwa Bapak selalu hanya Pak Suma hanya tekankan bahwa Yesus hanya bersaksi bahwa dia utusan. Iya, memang. Bukan hanya dia utusan Pak, dia juga anak manusia. Dia juga bersaksi. Justru karena dia anak manusia itulah dia utusan. Ya iyalah. Pak, anak manusia dan utusan berbeda Pak. Beda. Iya, Pak Handi beda Pak. Sama. Pada saat Yesus dia mengatakan bahwa dia adalah utusan, maka dia datang sebagai seorang hamba yang diutus. Oke? Yesus juga bergelar hamba, hamba Tuhan. Oke? Jadi jangan hanya kenal Yesus dari utusan. Dia juga hamba Tuhan. Dia juga anak Allah. Dia juga anak manusia. Oke. Baik. Dia juga Yesus Mesias, bergelar juga hamba Tuhan. Oke. Nah, sekarang Tuhan yang ada di surga katanya, tempat Yesus berdoa, pernah enggak dia menjadi hamba Yesus? Oh, tidak pernah. Berarti beda dong ya, antara Bapa yang di surga dengan Yesus yang di bumi, beda ya? Beda dong. Dengar Pak, kami dalam kekristenan, kami kenal satu Tuhan. Perwujudannya dalam 3 pribadi. Allah Bapa tidak bisa terlihat, makanya Yesus berkata bahwa Bapa itu tidak bisa terlihat. Tetapi yang menyatakan Bapa adalah Yesus. Makanya Yesus katakan bahwa anak yang ada dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kemudian Roh Kudus. Oke? Roh Kudus. Makanya pas saat Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. Gitu. Sama, sejak Kejadian sampai dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, bicara tentang 3 pribadi ini Pak. Dalam manifestasi penjelmaan. Jadi Bapa tidak bisa dilihat. Betul, saya setuju. Bapa tidak terlihat. Tetapi Yesus terlihat. Roh Kudus tidak terlihat. Berarti dia beda dong. Itu tidak berbeda, Pak. Ya, yang satu terlihat, yang satunya tidak terlihat, kok tidak berbeda? Bapak, boleh saya tanya? Waktu Tuhan menciptakan Adam, waktu Adam membuka mata, kan Tuhan tidak terlihat. Oke? Pada saat Adam membuka mata, siapa yang pertama dia lihat? Siapa? Kemudian yang kedua, yang berjalan-jalan di dalam taman yang dilihat dan didengar oleh Adam, itu siapa? Ya, siapa? Itu Tuhan. Tuhan punya kaki jalan-jalan. Ya, betul. Petak ngumpet di situ ya, lagi ngumpet-ngumpetan. Bukan Pak Handi. Pak Handi, saya harus bilang, Tuhan bisa berwujud, dia bisa mewujudkan dirinya dalam manusia. Tapi kan Tuhan bertanya, di manakah engkau Adam? Ya, jadi betul. Tuhan nggak tahu, jadi Tuhan tidak maha tahu. Jadi ngumpet si Adam ini, Adam ngumpet, Adam sembunyi, terus Tuhan nanya, gitu loh. Apakah kamu di mana kamu ini, gitu loh? Dia ternyata di balik pohon sembunyi. Pak, bukan berarti Tuhan tidak maha tahu, Pak. Ya kalau dia tahu ngapain dia nanya? Dosa Adam, dosa yang dibuat oleh Adam. Lanjut ke dosa lagi Bang, pusing gua. Adam kehilangan kemuliaan Tuhan. Oke? Jadi Tuhan bertanya itu bukan berarti Tuhan tidak tahu, Pak. Sekarang saya mau tanya buat Bapak. Oke? Yon. Bertanya. Bersik ya. Mic-nya. Saya ingin bertanya buat Bapak. Apakah Tuhan tidak pernah bertanya sesuatu dalam Al-Quran? Tuhan sudah tahu semua, kenapa Tuhan? Apakah di dalam Al-Quran Tuhan tidak pernah bertanya kepada seseorang? Contoh ayatnya. Ya saya tidak tahu, saya hanya bertanya. Kalau Bapak punya jawaban, maka Bapak menjelaskan beserta dengan dalil-dalilnya. Kan di dalam kitab Kejadian. Ya coba ada nggak dalilnya bertanya? Allah bertanya dalam Quran. Nah, coba kasih contoh sama nggak ceritanya ketika dia mencari Adam di Gan Eden? Itu tugas Bapak untuk menjawab. Kan saya tidak tahu tentang Quran, kan saya bertanya. Enggak, supaya kenapa Anda membawa-bawa Quran?
Kan Anda ingin menyamakan dengan kejadian yang ada antara Adam dan Tuhan kan di dalam Gan Eden itu. Nah, kalau begitu coba Anda bawa ayat Al-Qur'annya yang mana? Pak Juma, jawab saja. Pak Juma jawab saja. Saya pernah mendengar, tapi saya tidak memahami tentang kitab suci Anda. Makanya saya bertanya. Jangan hanya Anda yang bertanya kepada kami. Saya tahu kalau tentang Alkitab kalian mau habis-habisan, tetapi begitu kami bertanya tentang Quran, kalian mau menutupi, kan tidak boleh. Enggak, saya tahu di dalam ayat Al-Quran ada, Allah bertanya ada, memang ada. Nah sekarang ketika ada pertanyaan Allah di dalam Al-Quran, seperti misalnya, apakah mereka berpikir mereka tidak diuji? Sesungguhnya mereka akan diuji, itu ada dalam Al-Quran. Memang ada pertanyaan kayak begitu. Tapi apakah sama di dalam kitab Anda? Adam, di manakah engkau wahai Adam? Intinya adalah bahwa di dalam Alkitab dan Al-Quran Tuhan pernah bertanya, Pak. Bukan berarti Tuhan tidak maha tahu. Dua hal berbeda, bro. Di dalam Al-Quran itu bertanya tapi langsung bagi solusi. Itu menganalogikan sesuatu supaya orang nanti hambanya atau makhluknya itu ya bisa mudah mengerti. Kalau ini enggak, ini semacam sesuatu yang enggak nyambung gitu loh. Pak Handi, Tuhan bertanya di manakah engkau, itu dia membutuhkan kejujuran Adam. Kenapa? Karena Adam sudah jatuh dalam dosa. Nah, sekarang yang menjawab berterus terang posisinya di mana, Adam atau Tuhan yang memberitahu? Adam. Berarti Tuhan nggak tahu. Kalau nggak diberitahu oleh Adam, Tuhan nggak tahu. Oke, sekarang dalam pertanyaan sama ke Al-Quran. Kalau di Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala, iya. Pak Handi, tunjukkan dalilnya. Sebentar dulu. Kalau di Al-Quran itu kan jelas. Apanya yang jelas, Pak? Kan bagi kami belum jelas. Bang Handi, kalau di Quran itu pertanyaannya bersifat oratoris, kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Itu namanya kalimat oratoris. Contohnya, apakah kamu tidak beriman? Qala bala, ya saya beriman. Jadi kalimatnya bukan seperti yang tadi itu. Kalau tadi kan konotasinya Allah mencari. Kalau ini di dalam Quran itu kalimatnya oratoris, kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Jawabannya sudah tahu Allah. Silakan lanjut Bang Andi. Iya, itu maksudnya memudahkan itu. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Itu contoh pertanyaannya. Nah, kemudian kalau seperti yang diterangkan Ustadz kita tadi, itu berbeda dengan apa yang ada dalam kitab Anda. Pak Juma, pertanyaan tadi itu siapa yang mengatakan? Tuhan ataukah manusia, Pak? Tuhan. Mana dalilnya, Pak? Kaifa takfuruna billah? Wa kuntum amwatam fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Artinya, Pak, kan saya tidak pahami. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini Allah yang bertanya. Kaifa takfuruna? Anda kan bertanya, apakah ada pertanyaan Allah di dalam Quran? Ada. Ya, itu artinya bahwa di dalam Alkitab maupun Al-Quran, ini intinya, Pak. Di dalam Alkitab dan Al-Quran pernah Tuhan menanyakan sesuatu kepada makhluknya. Itu maksud saya, Pak. Contoh lagi nih. Ini coba Anda nalar baik-baik ya. Di dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Ma'anfaqtum min khairi falil walidain. Harta apa saja yang kamu infakkan? Dijawab kemudian oleh Allah, hendaklah diperuntukkan bagi kedua orang tua. Ada jawabannya. Bukan orang lain yang menjawab. Nah, kalau di kitab Anda, di manakah kau, Adam? Oke, sekarang begini, Pak. Itu kisah Adam. Sekarang kisah Nabi Yesaya. Tuhan bertanya kepada Nabi Yesaya seperti ini. Siapakah yang harus kuutus? Nabi Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, terus apa masalahnya? Iya, makanya tadi saya tidak mau melebar pembicaraan kita, Pak. Saya cuma karena tadi Pak Handi mengatakan bahwa seakan-akan Tuhan bertanya, seakan-akan Tuhan tidak tahu. Makanya saya sempat hanya bertanya. Kan di dalam berkata bahwa di dalam Al-Quran dan Alkitab. Bentar dulu, saya luruskan dulu. Bertanya. Tuhan bertanya di situ
Terus jawabannya dari mana pertanyaan Tuhan? Ya dari Adam. Dari Adam. Kalau di Al-Quran jawabannya dari mana Bang Joma? Pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri. Allah sendiri. Artinya di sini ada dua hal yang berbeda, nggak apple to apple. Artinya di Bible-mu Tuhan nggak tahu, butuh jawaban dari Adam. Ini intinya, bro. Oh, salah, Pak. Tuhan itu salah bagaimana? Coba baca Bible-mu. Jawaban dari mana? Siapa yang menjawab? Bukan Tuhan yang menjawab. Pertanyaan Tuhan dijawab oleh Adam bahwa saya ada di balik pohon. Pak, kalau saya bertanya kepada Anda kan bisa menjawab kan? Kecuali ayatnya berkata, di manakah engkau Adam yang ada di balik pohon? Nah, itu baru benar. Kayak Al-Quran itu. Pak Handi. Di manakah engkau Adam yang ada di balik pohon? Enggak begitu, bro. Pak Handi, terkadang seorang guru, ini saya ambil contoh ya, terkadang seorang guru menanyakan sesuatu kepada seorang murid yang jawabannya dia sudah tahu, tapi dia juga membutuhkan jawaban. Ini bukan soal jawab antara guru dan murid, ini antara Tuhan dengan makhluknya. Analogi Anda kejauhan. Ini contoh, Pak Handi, ini contoh. Jangan turunkan contohmu yang nggak selevel, bro. Ini firman Tuhanmu ini loh. Iya, ini kan namanya dialog itu dua arah, Pak. Bagaimana kalau kita ambil data yang lain, kawan? Ya, silakan Pak Juma. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis. Itu kitab Ayub, Pak. Saya sudah tahu. Iya, makanya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Iblis menjawab kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Terus? Coba. Pak, ini gimana itu? Itu kan itu pertanyaan, bukan berarti Tuhan tidak mengetahui, Pak. Buktinya dia mengatakan di ayat 21-nya, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar mereka telah melakukan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Oke, Pak Juma dengar. Ya. Asalnya sebuah perkataan itu membutuhkan sebuah jawaban. Iya. Oke. Saudaraku, ini kita berbicara mengenai Maha Tahu atau tidak. Ini coba Anda lihat di dalam kitab Ayub itu. Ya. Dia menceritakan ada iblis ditanya dari iblis, teko boleh. Makanya iblis boleh kan macu pirit linoe. Saya keliling-keliling. Kata iblis. Apa yang kau lihat tentang hambaku di sana yang bernama Ayub? Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang lebih saleh daripada Ayub di atas muka bumi. Iblis mengatakan sesuatu yang diceritakan kemudian dan sampai kepada Tuhannya Ayub. Sesudah itu apa yang terjadi? Ya, dia katakan, iblis mengatakan kepada Tuhan bahwa ada keluh kesah tentang Sodom dan Gomora dan Tuhan pun mengatakan itu. Lalu kemudian Tuhan turun. Dia katakan begini dalam kitab Kejadian 18:21. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepada aku. Kitab Ayub itu kayak Kejadian, Pak. Beda, Pak. Ayub punya kitab sendiri, kitab Kejadian sendiri. Jangan dicampur adukan, Pak. Konteks apa yang Bapak harus tahu. Ayo kita ambil Kejadian 18 kalau begitu, ayo. Oke, Pak. Kita ambil satu perikop. Sebentar, saya boleh bertanya, Pak? Boleh. Oke. Mohon maaf ya, manusia bersumpah atas nama siapa? Kalau manusia bersumpah di dalam ajaran agama Islam itu wajib hukumnya atas nama Allah. Oke. Ya, oke, mahasiswa bersumpah. Di dalam kekristenan juga Alkitab menulis bahwa aku bersumpah demi diriku sendiri. Artinya bahwa kita sebagai manusia bersumpah atas nama sesuatu yang levelnya lebih tinggi dari kita, betul? Ya. Apa sih maksudnya ini? Betul ya? Tuhan bersumpah. Ya, terus? Karena di dalam Alkitab itu, Alkitab menulis begini, aku bersumpah demi diriku sendiri. Kenapa? Karena di atas Tuhan tidak ada yang lain lagi. Tuhan tidak bisa bersumpah atas nama malaikat, tidak bisa. Tuhan bersumpah. Kenapa bisa? Tuhan bersumpah. Ya, kenapa bisa? Pada saat Tuhan mau menyampaikan kebenaran tentang kelahiran Ishak, Tuhan berkata begini, bukan kelahiran Ishak ya, tapi pada saat Ishak dikorbankan,
Kemudian Tuhan bersumpah, aku bersumpah demi diriku sendiri. Kenapa? Karena di atas dia tidak ada orang lain. Coba Bapak bisa jelaskan ke saya surat Ma'arij 40. Itu maksudnya apa, Pak? Apa tuh? Surat apa? Surah Ma'arij 40. Maaf saya tidak terlalu ini ya, tapi saya pernah dengar itu. Surah Al-Ma'arij 40. 40 atau 40? 40. Oh, 40. Kalau 40 itu dia sing ya agar. Ya, itu sang. Oke, diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib inna laqadirun. Maka aku Tuhan bersumpah demi Tuhan ya yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenam matahari, bulan dan bintang, sungguh kami pasti mampu. Apa yang Anda pertanyakan sih? Oke, yang dimaksud dengan aku di siapa, Pak? Tuhan Allah. Oke, kenapa dia harus bersumpah demi Tuhan lagi? Oke, begini. Secara analogi aja ya. Pak Juma, saya maksudnya saya tidak menguji apa, saya hanya minta penjelasan saja, Pak. Tidak bermaksud apa-apa, tidak. Hanya ingin tahu. Iya, nggak apa-apa, kawan, nggak apa-apa. Iya. Saya suka kalau saya ditanya tentang kitab saya. Ingin tahu makna dari ayat itu, Pak. Oke. Ya, jadi tidak gini. Bermaksud apa-apa, Pak ya? Mohon maaf ya. Ya. Nggak apa-apa. Oke, siap. Oke. Jadi di sini Allah menerangkan, fala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib inna laqadirun. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Jadi aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit. Jadi gini, analoginya ketika saya sebagai seorang area manager, ya pemimpin tertinggi kemudian, ya, di dalam sebuah lembaga. Kemudian saya mengatakan, saya bersumpah demi area manajer cabang Makassar bahwa itu tidak akan mungkin terjadi. Ini saya bersumpah bersumpah atas nama siapa ini? Kalau saya mengatakan area manajer Makassar, atas nama Bapak sendiri. Nah, sekarang Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari itu siapa? Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, betul. Tuhan itu bersumpah atas dirinya sendiri. Maka aku bersumpah demi Tuhan. Maksudnya, aku bersumpah demi diriku sendiri yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Itu maksudnya, kawan. Oh, gitu Pak ya. Cuman Pak, saya mohon maaf ya. Saya masih ada bisa dibilang rasa ada masih pertanyaan, Pak. Mohon maaf. Kan di kalimat awal dia bilang gini, maka aku bersumpah. Oke? Kalimatnya secara sempurna sampai terakhir, tapi waktu di kalimat terakhir, kenapa Pak? Itu tidak pakai aku, misalnya sungguh, aku pasti mampu, tapi kenapa harus pakai kami? Kan kami itu seakan-akan bahwa bisa kalau bahasa Indonesia ya, itu kan kami berarti lebih dari satu orang. Itu maksud saya, Pak. Kok di depan Tuhan bersumpah, tapi di belakangnya kami pasti mampu. Jadi mohon maaf Pak ya, ini saya perlu penjelasan. Nggak apa-apa, bagus itu pertanyaan. Nggak apa-apa. Iya, soalnya kan kami sering diskusi Pak ya, jadi ada teman karena menjelaskan ini juga cuma saya belum dapat. Gampang jawab itu. Aku dan kami di situ. Iya kan. Jadi gini, aku kan seorang diri. Kalau aku pribadi persen, tapi di kalimat terakhirnya itu sungguh atau bisa dibilang amin. Kami pasti mampu. Kata kami berarti bisa dibilang sudah jamak begitu Pak. Mungkin bisa diberi penjelasan biar kan ada teman saya yang pernah jelaskan, cuma saya belum dapat intinya Pak. Jadi mungkin lewat Bang Suma saya bisa dapat intinya gitu. Terima kasih. Oke. Jadi Allah itu kadang menyebut dirinya dengan kata aku, kadang menyebut dirinya dengan kata kami. Tergantung daripada konteks ayatnya. Oke, mantap. Tapi ketika Allah berbicara mengenai hakikat penyembahan makhluk terhadap Tuhan, itu dia tidak pernah mengatakan kami.
selalu mengatakan aku. Tidak ada itu dalam Al-Quran, sembahlah kami nggak ada. Yang ada sembahlah aku. Siap. Gitu. Nah, kenapa kemudian di sini dikatakan kami? Karena Allah menyinggung makhluk-makhluknya yang lain. Apa yang dimaksud makhluknya makhluknya yang lain disebut di situ? Itu disebutnya adanya tempat-tempat terbit dan terbenamnya. Apa yang terbenam? Matahari. Apa yang terbit? Matahari. Ada bulan, ada bintang. Maka Allah menggunakan kata kami demi untuk mengagungkan bahwa dialah pencipta alam semesta. Sama ketika diterangkan dalam surah Ibrahim ayat 19 nomor 20. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan yang benar. Jika dia menghendaki, niscaya Allah membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah. Oke, mantap. Iya. Oke, terima kasih Bang. Makasih sahabatku. Ya, salam kenal ya Saudara Revi ya. Anda dialognya bagus. Mantap. Saya bisa bisa nangkap intinya Pak. Terima kasih Pak. Iya, memang yang tadi saya katakan kami pernah berdiskusi tentang ayat ini, tapi saya belum dapat intinya dan hari ini saya bisa dapat dari Bang Zuma. Terima kasih Bang ya. Makasih sama-sama. Oke, Bang Handi, Bang Zuma, saya mohon maaf saya harus izin karena ini saya harus pulang. Iya kawan, iya. Di mana kah ini? Sulawesi kah, Pak Revi? Nah, saya di Maluku. Oh, Maluku. Oh, yang ke semalam. Oke. Karena kami sudah waktu. Jadi, terima kasih ya untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Iya, saya juga kawan. Saya juga minta maaf. Oke, kemudian selamat menjalankan ibadah puasanya. Iya, makasih. Oke, saya izin pamit ya. Ya, makasih Bang. Revi, ntar malam masuk lagi. Kalau ada waktu. Iya, kalau ada waktu. Terima kasih Bang Handi. Baik. Bang. Diberi kesimpulan hasil diskusi sore tadi sampai sekarang. Ya, itu. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, termasuk abang-abang saya, guru-guru saya yang ada di room Zoom kita ini, Zoom yang kita hargai, yang kita hormati, Zoom ZZZ, dan juga teman-teman kita yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan ZZZ, yang selama ini membantu penyiaran daripada dakwah-dakwah kita, penyampaian materi-materi yang senantiasa disajikan dengan tujuan untuk memberikan edukasi, pembelajaran terhadap umat Islam dan sahabat Kristen, kiranya bisa menjadi cerminan bahwa apa yang kita lakukan selama ini terhadap kondisi yang ada itu lebih mendewasakan kita. Yang Islam menjadilah umat Islam yang baik, yang Kristen menjadilah umat Kristen yang baik. Kita adalah dua umat yang berbeda akidah, berbeda ajaran, bukan berarti kita harus saling membenci satu sama lain, tapi debat ini dilakukan untuk kita saling kenal satu sama lain bahwa Islam seperti ini akidahnya, Kristen seperti ini akidahnya, yang pada ending semua itu adalah untuk kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Kalaupun kemudian ada ngotot-ngototan, ada saling mempertahankan argumen, itu wajar. Karena kita berbicara mengenai iman, hal yang sangat prinsip, hal yang sangat sensitif pada diri kita masing-masing. Tapi kita tetap mendudukkan daripada kebanggaan kita sebagai masyarakat, sebagai penduduk, sebagai anak bangsa, sebagai saudara yang hidup dalam negara yang satu yang menyatukan kita, negara yang kita cintai, NKRI. Materi kita hari ini terkait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel itu hanyalah manusia yang menjadi tolak pijakan umat Islam kepadanya adalah dia Nabi, dia Rasul, dia diberi mukjizat, dia kemudian sebagai manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kemudian dari pandangan sahabat Kristen, berdasarkan iman, ya berdasarkan iman bahwa sosok ini adalah Tuhan sekaligus adalah manusia. Itu hak sahabat Kristen untuk mengimani itu. Kita tidak ada paksaan untuk kemudian memaksakan kehendak kita agar mereka memahami apa yang kita imani.
Cukup kita menyampaikan, cukup kita menjadi penyampai kabar, cukup kita sebagai pemberi peringatan, kemudian terhadap hidayah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi bersama tim CTZ, ada Bang Handi di sini, in the gang, kami mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada netizen semuanya, kepada teman-teman Kristen yang kami berdialog ada kata kasar, kami mohon maaf. Kami manusia biasa yang juga perlu belajar kemudian memperbaiki diri ke depannya. Demikian dari kami, saya akhiri bersama dengan teman. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.